Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, kenceng banget loh headphone-ku. Serius. Kenceng banget. Iya, kecilin lagi dikit. Nah, jangan dong. Katanya kenceng. Justru makin malam itu makin kenceng harusnya. Malam Jumat. Malam Jumat. Jadi kan malah hilang suaranya. Oh, hilang. Sengaja kamu. Ini kenceng banget nih punya aku. Apa ya sih? Iya, Coba punya lihat. aku kenceng. Enggak ini. Kenapa? Halo. Nyentuh-nyentuh. Enggak ini, lihatin ini aja. Tapi malam hari ini kita beneran ini kelihatan beda ya. Beda banget kita. Tampilan kita itu kayak mau menghadap. Ini pelandang. Hah? Pelandang pengantin ya? Penerima tamu ya. Kenapa? Penerima tamu. Iya, bridesmaid lah ya kita istilahnya ini. Batian semua. Karena kan kita warga Pekalongan. Karena kita orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa itu pasti kenal batik. Nah, aku kemarin kenal. Sama siapa? Batik. Batik Ya. mana? Batik Pekalongan. Oh. Ya. Mansur S. Buka ini Elvis Presley. Enggak dong, kita lagi ngomongin soal itu Kang malam hari ini. Apa? Kenapa akhirnya kita memakai pakaian batik? Karena ini ya. Menyesuaikan Bintang tamu. bintang tamunya orang kampung-kampung semua nih. Iya, seusia sama batik Pekalongan nih. Iya, ngeri. Kita harus sopan nih. Oke. Berarti harus apa Pakai ya? basa Jawa Kromo. Coba. Insyaallah. Nah, coba. Napa? Nah, ini kok. Monggo diaturi anu. Sugeng dalu Sugeng sinten? Sugeng Riyadi. Saya tanya atau Sugeng Riyadi. Ada siapa Kang malam hari ini Kang? Bisa dikenalin mungkin ya untuk rehat malam hari ini tuh. Malam hari ini Nah, biar kelihatan ada tuh. dua bintang tamu spesial. Benar-benar Mas spesial Hari banget. sama Bung Zainal. Bung Zainal sama Mas Hari. Keren. Selamat malam. Malam. Yes. Kok lemes sih? Nah, karena kamu bilangnya lemes soalnya selamat malamnya. Iya ya. Iya. Selamat malam. Wow. Selamat malam. Harus gitu ya. Harus gitu nih ngomongnya. Habis gitu langsung. Oke, Bung Zainal. Gak serem sih kalau gitu sih. Nggak, tapi beneran kaget loh ini ya Mas Hari, Bung Zainal juga ini. Setelah jarang ya bintang tamu datang ke sini bawa senjata tajam. Iya, ini bawa sajam nih. Terakhir itu Ustadz Rifkon deh. Iya, bawa ya. Terakhir, tapi nggak bawa kayaknya. Apa ya? Bawa. Bawa, beliau bawa juga. Nah malam hari ini datang lagi nih Bung Zainal. Kayaknya udah familiar banget sama RKB ya. Beberapa kali dia ngisi di sini ya. Iya. Berapa kali sih? Ini Sering juga sih. sering juga ya. Iya. Tapi berbagai sudut pandang aja. Oke. Oh iya sih ya. Iya. Terakhir kesini tuh bareng ini. Ya terakhir ke sini itu ya pas terakhir. Iya betul sih. Nggak pas malam Kamis deh. Malam Kamis ya, Ya bener ya. komunitas bicara. Ya ngomongin soal ini juga sih. Kami soal keris juga. Bukan ya. Pusaka. Pusaka. Keren. Apalagi kan di bulan Suro ya. Suro. Masih bulan Suro kan ini? Belum kelar ya? Belum. Belum ya. Katanya gitu sih. Kalau misalkan tutup buku ya? Belum, masih bentar lagi lah. Kapan? Iya pas tanggal akhir. Kenapa sih? Kan? Kenapa bahasnya tutup buku? Bulan Suro itu kan identik dengan itu Kang. Ya ini saya nggak tahu apa ya ritualnya seperti apa. Tapi katanya bulan Suro itu dijadikan momentum untuk ini ya. Apa namanya? Mencuci benda pusaka. Betul begitu ya Mas Ari? Iya. Itu berarti dibawa ke laundry atau gimana? Kan mencuci. Iya enggak dong. Kalau di TikTok langsung. Iya. Enggak, mencuci ini berarti apa? Beneran dicuci pakai air sabun gitu. Atau gimana nih Bung Zainal? Untuk mencuci keris kan ada beberapa ini ya, bahan ya. Oh. Pertama mungkin juga air kelapa. Oh, air kelapa kelapa. yang diendapkan. Kemudian juga air jeruk ya, jeruk yang
jeruk Nipis. ya yang Kok kamu tahu? jahitnya. Kemudian Iya juga tentunya namanya warangan ya. Warangan itu apa? Warangan itu seperti bahan arsenik itu Oh, untuk mencerahkan, untuk memunculkan pamor kembali gitu. Tapi kan juga prosesnya untuk mencuci juga kalau suasana katakan sering mendung itu juga hasilnya juga kurang bagus. Jadi betul harus Cuacanya mendukung. harus mendukung. Terik ya, Iya, iya. panas tuh, tapi bukan berarti itu dijemur sampai tuntas tuh, Enggak. juga, ya. Tapi memang harus seperti itu cuacanya. Ya, karena kan kalau mencuci pusaka katakan air jeruknya itu udah habis ya, atau masih basah kemudian langsung disimpan itu malah cepat kurosi. Berkarat. Cepat berkarat kan, itu kan keras sekali itu air jeruk. Asam ya. Ya, asam itu. Makanya memang harus kering baru bisa disimpan lagi. Terus sekali setelah itu kering, dibersihkan, baru diminyaki ya, minyak pusaka. Parfum. Apa? Minyak kelapa. Pakai minyak. Minyak goreng. Iya. Harus diolesin itu. Iya aja lo. Iya. Enggak diminyakin. Iya kan. Kayak kamu mau ini kan, mau kondangan kan emang harus pakai minyak kan. Ya. Aku juga kalau mau nyuci keris juga pakai Nah, minyak. kamu punya keris? Nah, kayak enggak deh. Lebih ke pamas deh kalau kamu ya. Dia bukan keris, dia lebih ke pamas. Pames. Iya. Itu bahannya beda-beda, itu berarti tergantung dari jenis pusakanya gitu. Misalnya atau gimana? Kalau bahan besi itu kan eranya berbeda ya. Kalau mungkin kalau zaman sekarang ini kita lebih mudah untuk mendapatkan bahan-bahan itu seperti nikel ya, kemudian besi-besi baja itu mudah. Cuma yang bedakan mungkin dari meteoritnya. Oh, bahan pembuatnya ya. Jadi meteor itu bisa dikatakan batu angkasa lah. Iya, iya. Ya, itu. Wow. Batu meteor. Nah, batu angkasa ini yang cenderung itu sedikit sekali, sehingga pada saat kita membuat bilah pusaka yang era-era seperti sekarang ini ya, itu yang paling sulit untuk mendapatkan dan mahal harganya yaitu meteorit. Meteoritnya itu. Meteorit itu ya. Tapi meskipun mahal tetap ada ya. Tetap ada karena kan prodi perkerisan diisi juga jalan terus ya, artinya jumlah mahasiswanya semakin meningkat dan untuk kajian ilmiahnya yang terkait dengan proses pembuatan keris ya ataupun tombak itu dijadikan sebagai kalau mata kuliah umum mungkin kayak skripsi lah ya. Jadi skripsinya itu betul-betul membuat pusaka. Nah, nanti pusakanya itu diuji secara keilmiahan juga ya. Nah, setelah itu pasti yang namanya kolektor itu sudah memilih ya. Sudah diincar ya. Nah, itu harga itu sampai tembus sampai 50 juta per bilah. Satu buahnya. Iya. Oh. Lebih mahal dari becak becak listrik ya. Iya. Yang dibagikan Pak Presiden. Iya. 50 juta itu Sampai 50 juta. satu biji, satu buahnya. Karena kan prosesnya kan enggak ini sampai 3 bulan kan satu Pembuatannya bilah itu? Iya. Pembuatan 3 bulan. Iya. Kan Lama juga ya. keris itu kan tidak cuma bilah besi ya, tapi ada perabot yang mendukung lainnya ya. Artinya ada kegiatan perkeriaan yang ada seperti mungkin membuat warangka, hulu, selut itu pasti akan Betul, akan waktu lama menjadikan ya. bahwa keris ini semakin ideal ataupun Bernilai sebagai bernilai ya, nilai lebihnya ada. Iya, iya. Dan itu berarti dibuatnya secara manual ya. Iya. Ya, betul-betul pakai tempaan. Oke. Tempaan. Makanya yang menjadikan nilai lebih keris dibandingkan seperti kita membuat
pisau dapur Iya, ataupun alat-alat pertanian, mungkin oke lah itu sama-sama pandai besi ya. Oke. Iya, iya. Nah, tapi kan bedanya kalau keris itu kan empuk, di situ ada spiritual Iya. yang disanjung ya. Kemudian juga pembuatan pemilahan besinya juga akan lebih terinci ya, ada ukurannya. Kemudian juga tadi ada falsafah yang ada dalamnya, makanya sama-sama besi namanya bilah keris itu disebutnya kan aji ya, perusahaan aji ya. Tapi kalau namanya tadi alat dapur ya memang itu sepanjang digunakan untuk kegiatan di dapur rumah ya. tangga ya kan. Nah, jadi tidak ada nilai lebih terkait dengan spiritual. Iya. Makanya kalau kita mendengar bahwa keris ini begini, itu semua bisa terjadi. Makanya kok temanya kok keris keramat. Kok medeni Pusaka keramat ya. Pusaka Karena keramat. ada yang dari Keramat Sari. Iya, dan biasa pakai pusaka tapi dalam bentuk parem. Oh, mana? Aku sudah menduga kamu akan ke situ. Fansline-nya begitu. Iya sih ya. Oh, ternyata emang beneran sedetail itu pembuatan bilah keris ini ya. Ya kalau di Kota Batik mungkin kita mengenal namanya batik tulis kali ya. 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 Lebih rumit prosesnya daripada mungkin batik yang lain kan. Bandingan batik cap atau printing kali ya. Apalagi sablon. Ya itu mudah lagi. Iya, oh makanya ada nilai di situ. Oke, dan pencuciannya pun juga ini momentum setiap hanya bulan Suro saja atau Harus setiap hari gimana? bulan Suro. Gimana, Mas Heri? Mas Heri ganti ya. Mas Heri dulu dah. Biar bisa diceritain nih. Ya, mungkin kalau yang diterima orang-orang awam itu sebenarnya memang disakralkan di bulan Suro ya. Ya. Nah, sebenarnya sih kalau saya pribadi kalau lagi kangen ingin melihat pamornya keris ya nggak harus dimandikan tapi kita perawatan namanya kan. Oh iya. Jadi ya kita buka biar korosi-korosi yang berbentuk karat-karat itu agak Hilang lah ya. panas, jadi dia lebih tahan korosi. Hmm. Cuman kalau memang ditanyakan memang ya kebanyakan kita seringnya bulan Suro ya, Iya. original ya. Iya. Jadi di situ apa peristiwanya Suro itu? Ya pokoknya biasanya di situ sih kita kayak kemarin kita ya bareng-bareng apa itu kirap, kirap. Ya. Jamasan. Ya. Aku padahal pengen hadir tuh, Ya. cuman aku ada tugas. Oh di tanggal 1 Suro itu. Ya. Malamnya. Malam 1 Suro. Oh malam Jumat Kliwon berarti. Iya. Kemarin pas. Malam Iya, Kliwon. betul. Dan alhamdulillah juga Malam 1 Suro. kita sudah mendapat izin tempat dari Pak Wali Nggih. dan kita lakukan di pelataran Sekda Ah, Kota Pekalongan. itu jam berapa kemarin Itu itu? kita mulai dari setelah Isya itu mulai namanya pengajian. Karena pas itu juga malam 1 Muharram ya. Iya, Jadi iya. kita tidak meninggalkan hal-hal yang sifatnya agamis. Iya. Kemudian juga ada Simtuduror, Oke. kemudian juga kemudian ada ini Mas Nur Ali itu juga atraksi ini ya, tari api. Nah, tari api. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang ya edukasi tentang perkerisan secara kajian secara umum. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kirap. Malam itu juga. Ya, kita kirap ngodok ya. Jadi kirap kita ngodok, diam, tidak ada suara apapun. Tapi itu jumlahnya juga lumayan. Kemarin kita cek itu kurang lebih ada 100-an orang ternyata. Ya, ada 100-an orang yang ikut kirap. Namun kirapnya hanya mengelilingi kantor Ini ya pemerintah kota ya. pemerintahan kota. Oh, Kemudian dilanjutkan dengan Sengkolo ya, Sendowo teko Sengkolo lunga lah bahasa. Oh iya. Mandi kembang untuk hajat lah kalau yang kepingin. Iya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, setelah itu buang Sengkolo, ada membuang burung, membuang ayam, unggas itu kita buang lah, ini sebagai simbol adat aja. Nah, setelah itu
baru ya kita makan besar lah omongan. Itu Diakhiri dengan makan besar. sesi yang inti. Ditunggu-tunggu. Betul yang ditunggu. Iya. Itu selalu rutin Mas Zainal setiap kali malam satu surah. itu. Ya, kita lakukan itu sejak tahun 2008. 2008, 17 tahun yang lalu. Lumayan ya. 2008 itu pas kebetulan berdirinya paguyuban ya atau Sana Jinari Rangah, akhirnya setiap kegiatan yang ada di Penanggalan Jawa kita ikuti. Terus terkait dengan kegiatan Pemkot pun kita selalu hadir. Memang kalau memang diminta oleh Dinas Pariwisata ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Rutin. berjalan. Bahkan insya Allah ini dalam waktu dekat kita sudah memiliki Pakoso ya. Pakoso itu paguyuban Kawula Kraton Surakarta. Paguyuban Kawula Cabang Pekalongan. Nah, di mana itu terkait dengan kegiatan budaya Jawa yang ada di Pekalongan itu bersumber pada keraton. Jadi tidak mengacak. Jadi memang betul ada pakemnya dari keraton. Nah, kemudian juga tapi bukan berarti kita itu menjadi orang Solo, bukan. Kita tetap menjadi orang Pekalongan. Tapi adat istiadat Jawa kita itu lebih memiliki makna ya. Karena memang Pekalongan itu kan wilayah Mataram. Ya Mataram Islam. Nah, Mataram Islam itu ya ada di Keraton Solo sama Keraton Jogja. Ya, ini dalam waktu dekat insya Allah kita sudah memiliki Pakoso. Nah, begitu juga nanti kawan-kawan kita yang terkait dengan budaya, dengan dia selalu mengabdi ya. Kita harapkan memiliki kekancingan. Ya, kekancingan itu predikat ya, gelar ya. Gelar itu bukan semata-mata untuk gagah-gagahan, tapi dari Keraton Solo ini memilah dan memilih mana yang tepat. Ya mudah-mudahan lah Pak Ribut dengan Mas Osi bisa memiliki gelar Kanjeng Ratu Temenggung. Wah, kamu digelari KRT. kamu Karaten. kamu itu ketua RT. Nah, turun dong ayo ketua RW. Iya. Ketua RW. KRW. RW. Iya. Apa tadi Pakoso. Pakoso. Ya, itu langsung dari ini ya, langsung dari keraton Solo. Dari Keraton Solo. Dan itu ada di kota-kota, di cabang Pakoso cabang mana. Regionalnya ke sini gitu ya. Cabang Pekalongan. Ya, jadi itu memang Sinuwun ya, Bupati Sinuwun yang ke-13. Oke. Gitu. Wah, ada yang mengirim ini. Apa nih itu nanti dulu. Yang mau gabung boleh ya. Telepon boleh, WA boleh. Telepon lewat WA juga boleh. Lewat WA juga boleh. Mau lewat di depan kita juga nggak apa-apa. Ya nggak bisa dong, kesempit. lewat depan Kelinci. studio. Ada yang gabung nih. Oke, ini speakernya sebagai gedein Kang yang di sana. Nah, nggak bisa kalau nggak bisa gedein. ya? Suaranya. Iya, suaranya gedein. Halo, selamat malam. Nah, itu jadi kecilin. Iya, siapa di mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lewat Pak. Ribut harus semangat. Harus semangat. Makanya panjenengan semangat malam hari ini ya. Ya semangat ah. Nah, gimana Leopard? Iki tak tebarang wong durung paham tak ora kayak gitu yo. Oh iya, boleh. Bintang tamu asale nek bahasane aku ora paham yo ngapun kata wis ah. Iya. Gas mbiyek kaya pas lek opar isik meneng nom kae. Urip. Isi urip tuh. Iya kan. Ya urip yang urip. Nah. Jadi mau mati kan ono keris peninggalan leluhur bapak wis ah anu kowe. Saya sekarang ora di rumah bapak kadang ki koyo obah-obah dhewe iki sik pak iki ya koyo iki wis ora diwan bapak ki
Malah koyo yo ilang dhewe kae. Berarti pas obah itu nggak ngajak temen ya? Iya. Kan obah dewe. Obah dewe. Ora obah jamaah ya. Yo ya iki kok sekarang ora diwerti, ora iki malah iki kok carane mau nek priye. Ngrumatnya ini ya. Ngurmate priye iki malah yo ilang dhewe ke sih masuk si tak ribut. Keris-kerisnya hilang sendiri. Hilang owe. Tiba-tiba hilang. Cling gitu. Yo mau hilang carane berarti mau nang kono kok malah wis Enggak ada. Jumat mati wis pirang minggu pirang wulan pirang tahun iki kok wis ora ono kuwi ora iku kuwi. Kayaknya digondol curutnya Wirok. Ini enggak diruat toh. Wirok yang paling gede. Wirok itu Gede. binatang paling besar. Iya. Ya kira-kira nek keris ki nang Indonesia zaman Nusantara ki dibuat abad pinten niku? Apa? Banyak. Abad. Abad piro tahun piro? Oh, abad tahun berapa? Oke, nanti biar dijelaskan. Nah, siap. Itu aja. Berarti ini sekitar abad apa pito Masehi yo berarti Nusantara semaju. Maju. Iya berarti yo. Lek Gopar ki Ya, manusia awet. Logam-logam kuwi yo. Iya, tahu Yo bahan-bahan kita pembuat sebagai keris. anak bangsa Nusantara harus bangga Iya, hati yo. Betul. Jenengan wajib Yo minta maaf Pak bintang tamu nek sing tak omong akeh selirune minta maaf. Sebentar. Oh, Sudah kenal belum bintang tamunya? Pak Senal kan sinten? Sama siapa ayo? Ayo. Ya teman-teman Kenal sama Pak Zainal aja. Kamu Ada di sentimen mana? sama yang Pak Zainal satunya aja. lagi. Pak Zainal sama Mas Hari. Oh Mas Ari. Hari. Selamat malam Pak, ngapun kata Pak. Halo. Biasane kula iki kok akeh ngokone karang wong Kalongan. Nggih sami kula nggih tiyang Pekalongan. Panjenengan ugi tiyang Pekalongan nggih? Nggih, Mas. Nggih. Pekalongan Wong Kalongan ora muni tiyang kira ono. listrik nek tiyang kuwi. Iya. Nek Leopard iku sanes tiang. Lek Gopar iki Tiang. Merkorong dijamas. Keres niku sumane lah kene iso. kang sing ndamel niku tiang-tiang. Iki kene iso. Biasa kan tak kalian embuki kekuatannya Bedane apa? enten kok Pak. Yang dibuat sama empu sama tenaga magic mistis iku ngono lho di ngene sing zaman dia iki koyo nang film-film pendekar. Kamandano iki berarti luwih por meneh kok Pak. Oke. Pedang naga puspa. Ya matur nuwun Pak. Hari sekalian Pak Sena loh. Nggih, sami-sami Leopard. Aku ora Pak. Terima kasih sama Pak Ribut. Asalnya Mas Sos iki ngecek ribut terus. Iya, betul. Ya iki kan jejare Pak Ribut nang ngecek ribut terus. Yang sing ngejak ning Riat Malam ki Aku melu ribut. Ya matur nuwun mangke atas penjelasannya Pak. Nggih. Channel Pak Laris bisa menambah soal merdeka atau tempo saya kan. Wawasan tutup wis kuwi. Mulai dari suara merdeka bener. Radar paling sing cedhak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini dari Leopard ini ya Pak Zainal Mas Hari ya. Dikecilin lagi Mas. Iya, apanya? Itu headphone sana. Speaker sana. Nah, gitu. Punya keris tapi nggak tahu tepan ngilang apa gitu ya. Akhirnya bisa ngilang sendiri begitu atau gimana ini atau ada yang ngambil ini Mas Hari? Apa ya, kalau alhamdulillah sih yang berapa ya, kalau yang di rumah kita nggak pernah ada yang hilang sendiri ya berapa ya. Kecuali ada tikus-tikus apa itu dasi namanya. Tikus yang berdasi. Ya itu Pak Leopard tadi. Iya. Kalau memang kurang perawatan mungkin ada banyak yang bilang memang agak apa itu jadi bergoyang-goyang. Bisa gerak-gerak sendiri gitu. Pasti pas nyetel dangdut tuh. Nah, bisa goyang. Iya. Tapi
Sebenarnya sih ya enggak, kalau di rumah Nggak pernah ada ya? Ya mungkin ada satu dua yang memang kayak seperti itu. Mana tetap selagi kita ditaruh di lawong atau di tempatnya keris yang itu kita tetap nyaman terus. Memang ada beberapa cerita seperti itu. Ada kemungkinan bisa. Ada kemungkinan bisa. Tapi saya sendiri malah belum pernah mengonangi. Dilalahnya belum pernah ngulangi. Ya, mungkin terlalu memang perawatannya berbeda. Dan mungkin kalau masalah tadi yang disampaikan sama Pak Gopal itu kita harus bangga dari empu-empu yang dulu. Memang patut kita bangga. Iya, karena dari zaman dahulu pun empu-empu itu kalau kita lihat pilihannya keris bukan hanya semacam besi saja atau baja saja. Ya kan? Mereka sudah bisa menerapkan antara meteorit, besi dan bilah yang kita temukan di situ. Dan mungkin kalau ampuhnya Bang Gopal tadi bilang itu ya kemungkinan kalau si empu mau bikin keris itu biasanya tirakat dulu ya Mas. Puasanya yang nggak tegut gitu kalau saya baca literasi di situ gitu. Mungkin beda kalau zaman sekarang, wah kelamaan ini pakai gerejo asal aja. gaya. Iya benar. Biar cepat jadi, bentukannya sama gitu. Ya mungkin gitu. Monggo Mas Zainal kalau yang masalah abad berapa itu. Ya tadi ada sisi mistis ya. Ada mistis. Perlu kita tadi kita review tadi kita kaji lagi bahwa membuat keris ini atau pusaka ini kan berbeda dengan membuat alat-alat pertanian. Di situ ada spiritual, ya, ada doa, ya, ada tirakatan, puasa dan sebagainya, ya, yang dilakukan oleh empu, ya. Nah, karena memang keris ini adalah kombinasi dari beberapa peradaban dari Hindu, Buddha dan Islam. Ya. Nah, tadi disampaikan keris ada di Indonesia sejak kapan kan gitu kan? Itu kurang lebih di abad ke-8. Abad ke-8 keris itu sudah ada. Sudah ada ya? Di Indonesia. Kita belok lagi ke-8 itu perkiraan kapan? Seperti kita tadi ada keris-keris yang cukup keramat di Jawa, katakan keris-keris Carubuk ya, namanya keris Carubuk. Itu keris Lok 17 ya. Itu dibuat oleh Empu Supo, di mana Sunan Kalijaga waktu itu sebagai pemesannya itu, dia di era itu punya meteor itu sebesar biji salak biji salak, kemudian dibuatlah keris oleh Empu Supo Mandatri itu dengan cara dibajat-bajat sehingga terbentuk menjadi keris. Itu berarti posisinya keris itu posisi panas ya. Namanya empu zaman dulu ya, abad-abad seperti itu sama Sunan Kalijaga itu akhirnya keris itu sampai sekarang itu adalah namanya keris Carubuk. Itu ada di keraton Kasunanan seperti di Jogja. Nah, kalau kita kembali di era tersebut zaman Sunan Kalijaga, berarti kita flashback ke zaman mungkin kejayaan Islam, Jazirah Arab, mungkin zaman kenabian. Era-era itu. Artinya zaman kenabian itu Islam menyebar begitu luasnya sudah sampai di Indonesia oleh Sunan Kalijaga. Tapi Sunan Kalijaga itu yang namanya adat istiadat dari agama Hindu, Buddha itu tidak dibuang. Mana yang baik itu di combine lah ya, artinya tetap untuk menjaga kelestarian terkait dengan daerahnya, yaitu biar nggak hilang ya. Itu namanya peta Indonesia itu adalah Jawa kan itu kan. Kan. Peta Indonesia itu bukan Sumatera, Kalimantan, berbagai pulau itu adalah Jawa. Jadi Laut Jawa itu sangat luas. Makanya kadang kita berpikir, oh iya ya, zaman kenabian berarti di tanah kita ini di Jawa ini adalah sedang berlangsung juga penyebaran agama, di mana perkerisan juga berkembang tadinya dari hal-hal mungkin Majapahit, Singasari
dengan Hindu dan Buddha, zaman Mataram, Sunan Kalijaga sudah ada keislaman masuk. Sehingga spiritualnya juga sudah mulai disisipin, tercampur ya, disisipin. Nah, kembali lagi terkait dengan yang namanya tadi mistis yang ada di dalam sebuah keris. Ya memang namanya hal seperti itu seperti kita melihat mata uang punya dua sisi mata uang, ya kan. Tinggal kita mau cari sisi eksoteri atau isoteri, itu harus dua-duanya. Nah, jadi memang dalam melepas pusaka pun kita harus ada adabnya. Ada adabnya. Nggak boleh sembarangan ya. Tidak seperti kita ngasal. Itu ada adabnya. Itu bukan berarti kita itu menyembah. Penghormatan. Kita itu menghormati yang punya pusaka. Nah, kemudian secara isoteri mungkin tadi kaitan dengan kodam dan sebagainya. Itu kan sebagai pilihan orang memilih sebuah keris ya. Dia memilih dari sisi eksoterinya, luarnya atau dalamnya. Tapi kalau yang paling bagus ya sudah kita berpikir bahwa keris itu dibuat dengan punya tujuan dan nilai manfaat. Jadi kita sebagai orang muslim kita percaya namanya hal gaib, rukun iman. Hal-hal yang terjadi ya semua kan dakwah gitu aja. Nah, kita berharap, berdoa dan harapannya yang bagus-bagus saja. Iyalah. Mungkin itu. Oke, seperti itu ya. Jadi dia dari abad ke-8 ini Lovar ya untuk keris di Nusantara ini. Udah canggih kalau kata Lovar itu mah. Di abad itu sudah banyak empu yang bisa membuat ya. Kita peradabannya sudah canggih dari sejak dulu. Ya, alhamdulillah sih. Iya kan, ada itu piramida Padang, kan? Lebih tua daripada Giza. Betul. Udah keren-keren berarti. Nusantara. Dari dulu kita keren. Harus bangga, betul. Kitanya aja yang nggak keren. Iya betul. Kayak Legopan, nggak keren. Ya, punya bener. keris nggak diopain nih. Akhirnya inilah bisa ubah-ubah sendiri. Lagi. Oh gitu. Dia omongin aja biar telepon lagi ya. Ada yang telepon lagi nih? Mana? Ya udah terima dulu ya. Biasa gedein lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Sasha dari Kajen. Monggo Mas, silakan Mas. Selamat malam Mas Osi, Mas Ribut, Malam Mas juga. Zainal Bravo dan Mas Hari Kusuma. Mas apal. Apa sih? Ya kan ada posternya. Ini lihat flyernya nih. Temanya pusaka keramat. Pusaka keramat. Sudah pakai pusaka malam hari ini? Parem Mas. Iya. Saya pusaka saya hanya gunting Mas Osi. Oh iya, senjata utama dan satu-satunya. Itu senjata bukan pusaka. Enggak sih, enggak satu-satunya, banyak. Banyak ya? Alhamdulillah. Iya. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang Oh, sesuai kebutuhan. Ada yang iya, kecil. sesuai kebutuhan. Betul. Nah, Enakan mana? ya tergantung kebutuhannya. Enakan yang mana? Kenapa enakan yang mana tanyanya? Ya kan tadi ada yang kecil, ada yang sedang. Kan ada nggak yang semua yang gede itu enak, nggak semua yang kecil itu nggak enak kan? Kalau yang gede itu keloloten Ya, biasanya. gunting kamu mau kelihatan gunting? Enggak tahu Gunting dong. kain yang tebal banyak itu kan harus pakai yang gede Mas itu. Itu dibikin sama empu juga. Bukan drong. Bu gondrong kamu dong. Mas Hari gondrong. Iya. Tapi kan kamu lebih semrawut. Mas Zainal Bravo yang mana ya? Mas Zainal Bravo yang sebelahnya Mas Hari Kusuma. Iya, maksudnya ini kan ada dua, langsing sama ada. Coba tebak yang mana deh? Coba. Ayo. Coba. Main tebak-tebakan nih. Main insting. Nah, ya. Kalau instingnya Kalau kuat berarti menurut saya benar sih, keturunan orang Nusantara. Mas Zainal Bravo yang ini ya, yang nggak langsing banget, benar nggak sih? Yang nggak langsing. Kalau yang langsing siapa? Mas Hari. Nah, berarti benar-benar Nusantara nih. Betul. Keren. Benar-benar keturunan Blora ya. Iya. Sama. Ini saya mau tanya sama Mas Zainal atau Mas Hari ya. Asik. Silakan, Mas. Nanya apa nih? Pusaka keramat itu keris itu kan katanya keramat ya, nggak katanya sih ya,
ajakan yang keramik itu kegunaannya untuk apa sih? Fungsi keris ya. Iya, Asik apa seperti yang punya buyut Siap. saya dulu kan punya ya. Di Blora ya. Tapi iya. Tapi itu ini Mas, kalau ada orang hajatan itu kan suka Asik. biar nggak hujan gitu kan. Oh iya. Bagus nih, keren. Itu buyut saya suka bawa keris. Terus Keliling tambah, lapangan. Mbak, biar nggak hujan. Biar nggak hujan. Seperti itu. Mm-mm. Iya. Ya, tahu saya hanya itu sih. Mm. Ya pernah lihat juga itu keris dimandikan, dibersihin gitu. Terus yang saya tanyakan, emang Kadang. zaman sekarang masih ada nggak sih itu yang empu, yang seorang empu maksudnya? Yang bikin ini ya Oh, keris iya, ya. iya. Oke. Oke ya. Iya, Ada lagi. Terus itu yang dibawa itu sama Mas Zainal sama Mas Hari, boleh tahu nggak itu namanya keris apa? Oh yang dibawa ke studio layar ini. itu. Iya, kayaknya panjang banget itu. Enggak yang lagi di profilnya itu yang Di diaktifkan. flyer. Iya. Oh, di flyer. Oh iya. Ini juga bawa ini di studio. Di studio juga bawa, Mas. Oh, Mau iya. lihat? Bawahnya yang lurus apa yang belok-belok Mas Ribut? Nah tergantung kebutuhan. Kalau belok-belok Ya enggak tergantung Asik deh kayaknya. Dari Jadi kita bisa tanyanya ya. bermanfaat. Kan kalau Iya. punya buyut saya itu kan kerisnya enggak belok-belok kayak gitu. Lurus. Oh lurus. Oh, yang lurus. Berarti ini Iya. lampu hijau. Lurus Iya jalan kali. terus, Mas. Ya, tak karepmu lah Mas Iya. Adi sing penting guyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa ketawa. Kerisnya lurus ya, kerisnya ini ya buyut ya. Iya, tapi pas buyut saya meninggal itu ya saya masih kecil sih Mas. Terus pas udah inget saya cariin kan itu keris, katanya kata Pak Lek saya, boh nggak ngerti saya enggak, cuma bilang seperti itu. Padahal dulu pernah sih itu ada yang nawas yang mau dibeli, tapi di saya nggak boleh, ini peninggalan dari apa kakeknya juga, katanya seperti itu. Oke. Kerisnya ke apa, warang apa sih tadi tempatnya namanya Mas? Warangkas. Warongko. Pokoknya wadah gitu kan warnanya agak kuning keemasan gitu ya. Iya ya, pokoknya bagus ya. Masih Juga disimpan, sering- Mas? Nggak Ya ketemu. nggak ada. Iya. Makanya waktu itu kan saya tanyain kan rumahnya kan yang ninggalin berarti Emang Pak Lek ya. banget, tenang. Gue gak enak bilangnya cuma seperti itu. Mas Jan. Gelon. Iya itu aja Mas Hari, Mas Hena yang saya tanya. Siap. Oke. Terima kasih Ini Mama satu Sasha. lagi, Apa itu tuh? keris itu tajam nggak sih? Hah? Pangsit? Tajam nggak sih? Oh tajam enggak? Aku pangsit enggak. Lapar nih aku nih. Kirain keris itu Ini mempan Mas enggak Oci sih? ya saya malam Jumat ini pengen mulai apa Mas? Nah, enggak. Lagi nggak pengen. Enggak sih. Ini kita bahas keris loh ya. Iya. Bukan bahas Lah, ya itu soal kan. pulang. Tajam atau enggak ya? Ini masalah keris. Iya betul. Mas Oci aja yang dia suka membelokkan tema. Enggak, kenapa tiba-tiba? Kenapa kamu membelokkan tema sih? Iya kan tadi lurus udah, tinggal dibelokin aja udah. Oh iya. Ya Belok udah kanan apa itu kiri? pertanyaan saya. Kiri. Terima kasih buat Mas Trikut, Mas Oci, Mas Hari Iya. sama Mas Zainal. Oke, matur nuwun Mama Sasha. Matur nuwun, Mama Warahmatullahi Sasha. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Sasha dari kajian ini ada beberapa yang ditanyakan. Tapi sebelum itu udah dimatiin belum teleponnya? Belum tuh. Kira Anda telepon lagi. Ini agak repot nih kalau telepon masuk. Iya, ya. Karena audio kita ini Enggak bermasalah. balance ya. Nah itu silakan Mas Zainal Mas Hari ini untuk Apa tuh? Tadi fungsi keris ya. pertanyaannya, Yang pertama, kegunaan keris itu apa sih? kok bisa sampai buat ngusir hujan gitu, mindahin hujan. Oh iya. Mas Heri? Monggo Mas Hari. Ya kan seperti tadi sudah di salah satu kan dicontohkan sama Mas Zainal ya. Iya. Yang buat dari empu, ada yang satu tadi kayak keris carubu. Hmm. Jadi mungkin yang dulu kita itu yang kagum atau sebelum ketemu empunya itu, kalau saya berpikir saya pingin punya keris, dia datang ke empunya, kegunaannya mau buat apa, maknanya kok kamu mau minta kayak apa. Mungkin dulu Sesuai requestnya. empu itu juga sudah memikirkan seperti itu, ya kan. Iya. Nah, mungkin berarti yang jelas banyak untuk keselamatannya biasanya begitu. Jadi sebelum jadi keris ini tuh si empu tidak membuat seenaknya, sepenting kalau itu lurus maupun yang perlu itu Iya.
mereka sudah ada tujuan dan maknanya sendiri. Oke. Jadi tadi ada yang buat musir udan apa itu. Iya. Jadi ya makanya ada kegunaannya masing-masing memang ada. Dan di situ dari ijabnya pertama mau buatnya pesen aja mau buat apa gitu. Mungkin seperti itu Mas Barpo ya. Iya. Fungsi keris. Tapi kalau yang tadi berikutnya kemudian sampai dengan saat ini masih ada nggak sih empu yang apa Masih namanya bikin keris gitu. gitu? Ya, untuk saat ini justru empu-empu muda atau empu wanita itu Empu ada yang wanita? ya kan tadi prodi Oh iya, D4, ini ya isi ya prodi D4 isi Surakarta, ya. iya. Itu luar biasa, berarti sudah mungkin 10 tahun ini sudah dia punya empu-empu ya. Ya, Regenerasi empu, ya. Empu yang masih keturunan era-era Majapahit ya, itu masih ada seperti empu Jeno ya. Jeno Harumrejo itu ada di Jogja. Iya. Karena memang empu itu sebenarnya itu dipelihara oleh keraton. Oke. Iya, diopeni. Diopeni. Iya. Dan memang kerjanya untuk membuat pusaka. Membuat keris Spesifik untuk ini keris, bikin ini ya. Dan karena itu untuk keraton berarti untuk kebutuhan keraton untuk perang. Tadi kalau apakah keris itu tajam ya sempat tajam. Ya. Karena zaman dulu pun senjata keris itu kan termasuk senjata tajam. Iya. Ya, senjata tajam. Bahkan sekarang pun undang-undang di undang-undang kita juga masih mengatakan bahwa kita untuk membawa keris itu tidak sembarangan. Jadi kalau yang membawa orang budaya itu akan berbeda dengan seorang preman kan itu. Iya. Fungsinya akan berbeda kan Iya. gitu. Iya. Nah, jadi terkait dengan fungsi keris yang ada di era sekarang itu juga selain sebagai piandel ya. Jadi piandel itu kalau zaman sekarang mungkin kita HP ya. KB. Nah, Ya. kita kalau HP tidak bawa itu Oh, escape langsung ya. Iya. blank gitu Iya. ya. Iya. Zaman dulu kan namanya pusaka itu dijadikan sebagai simbol perjuangan. Ya. Nah, hampir pahlawan kita ya dari Pak Karno, dari Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Sontot Alibasia, kemudian Cut Nyak-Din dan itu semua Kiai Mojo itu menggunakan keris sebagai simbol. Ya. Tidak melihat kultur organisasinya. Ya, artinya misalkan kalau kita melihat Pak Karno kemudian Jenderal Sudirman itu kan latar belakang dia Muhammadiyah. Ya. Nah, dia membawa keris itu sebagai betul-betul pekik untuk semangat dalam mencapai kemerdekaan. Ya. Artinya dia bukan kliniknya kan gitu ya. Bukan kliniknya, jadi betul-betul dipakai untuk Perjuangan. Ya. Kemudian juga kalau era sekarang rias-rias pengantin pun ya sekarang adat Jawa itu tetap berkembang. Artinya yang menggunakan basahan Solo ataupun hijab itu pasti kan mau tidak mau kan harus membawa keris. Namun disayangkan itu rias pengantin ini tidak paham dengan hal-hal yang terkait dengan agama, dengan keris tadi. Sehingga dia cukup yang penting ada keris. Nah, ternyata kerisnya keris manten, kerisnya gembreng, seng. Itu sebenarnya kalau kita orang Jawa sangat memalukan. Oke. Ya kan? Karena apa? Itu kan keris itu kan simbol orang Jawa. Ya. Apalagi kalau kita setiap orang Jawa punya keris kan keren. Seperti setiap orang Jawa punya jarik kan pasti punya. Itu keris harus kalau mau dijadikan simbol seperti itu sangat tepat karena kita posisi di daerah Jawa. Benar. Makanya kan jangan sampai
citra keris sebagai UNESCO, hadiah dari UNESCO ya. Itu ditarik kembali ya. Ditarik kembali karena kita tidak bisa memelihara. Penyalahgunaannya keliru gitu ya. Kemudian dukun bayi dulu menggunakan keris. Ya, namanya keris brojol. Biar apa? Biar mempermudah. Iya. Brojolnya. Mempermudah proses kelahiran. Jadi kita ngomong keris itu ya ada spiritual, ada nilai sejarah ya. Kemudian ada nilai budaya. Makanya 25 November 2005 itu betul-betul UNESCO sudah memberikan hadiah bahwa keris itu adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik Malaysia, bukan Brunei, bukan Thailand. Karena Melayu itu semuanya punya pusaka semua. Hampir sama dengan namanya juga keris. Oh, namanya sama. Keris sana ya. Keris juga. Keris John. Bukan dong. Termasuk keris. Itu kan bukan. Tapi UNESCO memilih Indonesia karena memang falsafahnya sangat luas. Bahkan di daerah Madura, kalau kita ngomong Madura itu kita selalu simbolnya pasti carok ataupun celurit. Ternyata daerah Madura, daerah Etong-tong itu sudah mencantumkan dirinya bahwa kota keris ada di Etong-tong Madura. Selain kita punya Jogja, Solo, Bali ya, yang keempat itu adalah di Etong-tong Madura. Itu ya. Iya, Mama Sasa itu untuk pertanyaannya. Terima kasih sudah terjawab semuanya nih. Iya, saya jadi inget Kang waktu kamu ingat? apa namanya? Resepsi ya. Resepsi nikah. Kan ada tuh dikasih keris tuh yang ditaruh di belakang sini. Saya pikir ini tuh keris beneran ya. Ternyata setelah saya pegang itu Mas Zainal, bukan seng ya. Plastik. Cuman kayu dan nggak bisa ditarik. Cuman bentuknya aja bentuk-bentukan keris. Beda, aku pakai keris asli. Keris beneran. Punya kamu sendiri atau dari kan, ini? Itu yang waktu aku nikah itu yang ngerias kan Mbak Yu. Mbak Yu itu di rumah itu kan kalau memang dari keluarganya istri itu kan bapak itu kan salah satu yang tekun banget ngopeni keris karena beliau selain sebagai orang yang sangat paham dengan budaya Jawa, beliau juga seorang mantan dalang wayang golek. Jadi yang akhirnya gagal jadi dalang. Kenapa kan? Ya karena dia ngerasa bahwa nggak ada penghasilan gitu. Makanya jadi PNS. Nggak bisa. Oh, kalau itu udah dapet ya. Aman ya itu ya. Iya, nah ya karena mungkin ini ya nggak tahan aja sih. Karena kalau kita ngomongin soal budaya itu emang risikonya besar. Karena kita lagi ngomongin soal nilai, bukan ngomongin soal finansial. Nah itu yang kadang-kadang istilahnya kita, dilema ya. Dilema. Iya kayak kamu lah dilema kan. Nah, kenapa aku? Kamu kan pakai keris tapi keris palsu. Iya. Cuman ini aja. Apa namanya imitasi. Iya. Oke. Apa tuh? Coba ini ya, lanjut ke penanya di WA ya. Oke. Dari Le Abbas dulu di Comal. Dari Le Abbas di Comal. Comalnya mana Le Abbas? Nah, ini ada di Pemalang. Oh iya. Assalamualaikum Mas Ribut, Mas Onsi. Kamu bisa baca. Mas Zainal, kan saya dari jauh. Kalau dekat nggak bisa. Kamu nggak pakai keris sih soalnya. Iya. Kenapa? Nggak ada pengaruhnya kali keris buat baca. Emang bisa ya Mas Arya? Keris buat baca WA. Ada pengaruhnya. Keris baca WA? Sebenarnya gini loh. Kalau kita ngomongin soal keampuhan keris itu, satu, dia dibuat mungkin secara pengetahuan itu memang komponen elemen alamnya nyatu. Satu itu. Yang kedua bisa juga didorong oleh sugesti pemakai. Akhirnya ya. Itu. Jadi tersuges. Mistis itu lekat dalam kehidupan kita. Mensugesti orang, katakanlah orang yang nggak sakit parah. Katakanlah kamu datengin, terus kemudian kamu bilang, oh besok kayaknya kamu sembuh. Dengan penuh keyakinan kamu, betul. Untuk menghadirkan masa depannya bahwa dia sembuh dan dia merasa teryakinkan, oh pasti sembuh. Selesai urusan itu.
yang penting adalah yakin aja kita. Kontak batin. Nah, itu dia. Oke. Kita lanjut lagi ya. Keren ya penjelasanku ya. Udah jelas nih berarti. Jadi nggak jelas juga sih. Lagi. Mama Sasha pasti mau tanya lagi deh. Nah, habis ini mungkin waktu bersih-bersih barang bekas di rumah mertua, aku tuh menemukan bilah keris. Terus aku bersihin tuh. Apanya? Kerisnya mertua. Aku berani ya bersihin keris mertua. Berarti kerisnya disapu. Iya, kerisnya mertua. Ngajar nih. Jangan. Dan sekarang masih tak simpan. Oh, maksudnya dibersihkan. Pernah aku posting di FB. Temanku orang nggak kelihatan Kang. Pager Gunung datang. Temanku. Iya, temanku orang Pager Gunung. Pager Gunung itu daerah Ulu Jami ya. Datang dan itu katanya buat pertanian. Apakah benar? Ngirim fotonya ini. Ngirim fotonya nih. Apakah benar namanya keris Jenderal Sudirman Kolo Munyeng? Nah. Oh, ini pertanyaan yang beda lagi. Nah, pertanyaan bukan yang ini bukan kerisnya ini. Bukan. Ini pertanyaan apakah benar keris yang digunakan Jenderal Sudirman itu astagfirullahaladzim. Konteksnya beda. Itu ada dua pertanyaan. Karena tadi kan sempat disebut nama Jenderal Sudirman. Oh iya betul, nama dia tanya yang kedua itu. Oh, ini benar nih kayaknya nih, benar untuk pertanian. Coba ditunjukin. Monggo Mas Enal ini dari mertuanya Le Abbas di Comal. Nah itu kerisnya yang ditemukan waktu bersih-bersih itu. Iya. Lebih ke brojol ya? Itu lebih ini pertanian atau gimana? Bukan, dukun beranak. Oh, buat ini proses pelahiran. Dukun bayi. Di Pekalongan sering dinamakan Suratman Gumina biasanya gitu ya. Suratman Gumina. Iya, Suratman Gumana. Surataning manungso. Gumina itu gumantil ono ing manah. Gumina. Itu ya, Mas Abbas kerisnya itu. Itu kalau menurut saya itu jenisnya dapurnya brojol. Tetapi kuris sepuh itu Mataraman. Mataraman. Ini era Mataraman Ya, kalau Islam. Mataram berarti kan sudah 300 tahunan ya. Iya. Daerah-daerah sana. Berarti itu udah kalau bukan Wesi Haji itu ya sudah rompol bahasanya. Langsung ini ya. Keropos ya. Itu yang aku penasaran itu gini, Mas Zainal. Itu kan keris itu dari dulu kan dibuat dari batu-batu meteor itu kan, meteorit. Itu belanjanya kemana ya? Dapetin itunya ya. Meteorit. Betul. Jadi memang meteorit itu kan batu ya. Batu, dan itu biasanya memang batu angkasa ini sangat sedikit sekali. Otomatis harganya juga mahal. Apakah ada tokonya? Sebetulnya bukan masalah ada tokonya. Komunitas perkerisan ataupun perbatuan gemstone itu ada mungkin dari mulut ke mulut lah, akhirnya ketemu barang itu ya. Tapi kalau kita ngomong belanja kemana, ternyata juga stok untuk keris-keris yang dibuat pakem itu tetap ada terus, berarti memang ada. Iya. Nah, apakah Pak Zainal punya? Sebenarnya saya punya di rumah meteorit yang masih murni. Masih artinya meteorit itu warnanya itu hitamnya legam. Berat jenisnya lebih berat banget. Meskipun segini kecil, tapi berat banget. Bobotnya berat banget. Hmm. Itu bisa 3 kali dari berat kilo biasa. Gitu. Meskipun bentuknya kecil ya. Nah, itu warnanya sangat logam, gelap banget. Ya alam ya, apa yang ada mungkin waktu dihajar asfalt itu kan banyak cerita itu adalah meteorit. Iya. Karena itu batu angkasa, batu surga. Nah, iya. Ya. Jadi meteorit itu kan kadang kan kalau zaman dulu kita sering melihat ataupun mendengar celorot kan itu ya. Meteor jatuh itu. Nah, itu meteor jatuh di mana gitu ya. Atau kita lihat Google, ini meteor ada di mana aja, itu pasti keluar semua itu. Memang dari segi harganya memang berbeda. Aku soalnya gini Mas Zainal, ini
ini pernah suatu ketika tuh aku mikir gini, kan itu barang yang sulit untuk didapat. Nah, jangan-jangan orang mbah-mbah kita dulu itu pinter pada mengangkasa gitu. Kulanya langsung di sana langsung gitu ya. Ke Venus, iya kan? Kan keren ya. Sakti. Langsung ke tempatnya gitu. Ya mungkin saja sih ya. Siapa tahu beneran ada. Iya. Oh itu. Iya, tapi ini kalau boleh tahu Mas Zainal yang panjenengan punya, ukurannya seberapa? Kecil atau? Kalau segini. Itu sampai Segini berapa aja. itu Ya, kalau? segini saya kasih bandul kalung. Tapi memang berat banget ya. Berat. Beda dengan batu biasa nilai berat jenisnya. Boleh tahu ini nominalnya? Nilai nominal waktu itu ya. Iya, waktu itu. Saya beli kurang lebih waktu itu beli antara 350-an juta. Udah 350.000. Nah, kan untuk segitu besar. 350.000. Makanya kita bermain keris itu pakai logis saja. Saya kan sering ngomong gitu. Jangan ngomong keris harga miliaran, orang pada takut. Iya sih. Daripada karena itu sesuatu yang pemikiran yang ya orang beda-beda lah. Kalau saya 1 miliar mending saya belikan rumah, saya belikan aset lain, emas dan sebagainya kan gitu. Iya. Logis nih. Saya sering memberikan edukasi sama kawan-kawan yang mau ingin belajar keris. Belilah keris yang semurah mungkin. Ya harga 300.000 cukup lah. Sudah dapat? Sudah. Kamar Dikanan itu sudah segitu lah ya. Meskipun tidak memunculkan meteorit, tapi setidaknya untuk pengenalan biar tidak keberusuk. Daripada dia beli jutaan ternyata barangnya barang biasa. Kan gitu. Langsung kecewa jadinya ya. Kecewa akhirnya wah aku kapusan gagal. Kapok akhirnya. Mending dari harga 300. Setelah yang terjangkau. itu dia meningkat yang lebih baik lagi. Sambil mempelajari lah ya. Begitu. Tapi ini kata Le Abbas lagi yang tadi keris berjol itu ya. Ternyata katanya ada 2 sejodoh, tapi yang satunya hilang. Seperti itu. Suratman Gumina itu. Suratman Gumina. Itu nama satu ya, 2 keris. Sepasang. Ya. Sepasang. Berarti benar ada 2 ya. Suratman Gumina. Jomblo dong sekarang. Iya, karena satunya hilang kan. Nggak tahu yang hilang si Suratmannya atau si ininya ya. Guminanya tadi. Ada telepon lagi kayaknya nih. Coba diangkat dulu. Mati. Kalau yang tadi, yang pertanyaan kedua untuk kerisnya Jenderal Sudirman namanya Kolomunyeng. Betul. Betul itu lah guys. Kolomunyeng ya. Jadi memang itu nama Kanjeng Kiai dari keris itu sebutan itu kan macam-macam ya. Ya. Tadi kalau tadi kaitannya dengan Jenderal Sudirman, kaitan bahwa dia memiliki keris Kolomunyeng sah-sah saja. Itu juga miliknya dia ya. Nah, mungkin kita berpikir secara falsafah aja. Kolomunyeng itu bisa jadi karena kaitan dengan perjuangan, itu kan bisa agar musuh kalau mencari dia itu mumet gitu loh. Munyeng mana ya. ini? Nah, akhirnya kayak kena oyot memang. Iya, kesasar. Iya, Belandanya kena oyot memang. Iya. Nggak ketemu akhirnya. Nggak ketemu. Untuk kan dia kan sembunyi-sembunyi terus waktu itu perjuangan secara gerilya ya. Iya. Ya secara logika masuk juga sih. Iya sih bisa dinalar nih. Secara nalar. Oke. Dari ini nih. Siapa? Pak Ipung di Bendan. Pak Ipung, kenapa Pak Ipung? Selamat malam Mas Ribut, Mas Osi, Pak Zainal, Pak Hari. Mohon izin matur ini terkait cerita mengenai keris Nogososro dan Sapu Inten. Itu mitos apa fakta nggih? Dan siapa pemiliknya sebenarnya? Dan di mana keberadaan keris tersebut? Terima kasih. Di rumahnya Pak Ipung. Monggo Mas Hari, keris Nogososro. Nuwun Mas Zainal. Nogososro Sapu Inten. Sapu Inten. Wah, ini keris ampun. Itu 2 nama berarti. Ya sebenarnya kan kalau Nogososro Sapu Inten berarti kan itu 2 keris ya. 2 keris ya. Ya Nogososro Sapu Inten. Kalau Sapu Inten berarti kan 11 ya. Ya Sapu Inten. Nah, itu memang pernah menjadi cerita komik kalau nggak salah. Ya benar. Cerita komik yang berkepanjangan itu waktu itu ya. Kemudian itu kalau saya ngomong mitos banyak mitosnya karena kan keris Nogososro Sapu Inten itu kan sepertinya kayak kita menceritakan bahwa
ada ruh di dalam dua keris itu. Nah, jadi itu saling kait mengkait. Padahal kalau saya melihat secara logisnya ya keris Nagasasra itu kan keris yang digunakan untuk kekuasaan. Ya, artinya orang memiliki keris Nagasasra itu ya biasanya juga pejabat, pemimpin. Jadi bukan, makanya keris itu kan melihatnya kan strata sosial. Tadi keris petani, tadi kan ada ya tadi disebutkan petani. Biasanya kalau kebu tekri, kebu lajer itu adalah keris-keris daerah petani. Oh gitu. Ya. Makanya kalau kita orang tua dulu kita sering ngomong, ojo iki keris ojo di dol, biyen ke bapakmu tuku keris iki adol kebu, adol sawah, satu keris menghargainya dengan satu sawah kebu atau satu hektar sawah. Artinya memang itu bukan cerita, tapi memang itu kenyataan. Orang tua dulu seperti itu, ya sangat menghargai nilai dari kerisnya itu. Nah kembali lagi ke tadi sapu inten ya, itu dua keris yang berbeda. Sapu inten itu kan zaman Sunan Kalijaga ya, ya itu loh 11. Sehingga memang menurut saya ya itu banyak mitos di dalam cerita itu. Oke. Kayak ini ya, cerita fiksi aja gitu ya, atau seperti apa jadinya kalau ini namanya yang sapu inten atau apa? Lebih ke mitosnya itu buat ini apa? ketek. Hah? Iya betul. Enggak sih, kalau aku kan lihat apa ya, kadang-kala yang namanya keris itu menjadi ampuh ketika narasi yang diantarkan itu juga ampuh gitu. Tergantung narasinya ya. Nah makanya menarik sih, saya kemarin ke Kebumen sama Mas Kang Kipleret namanya, teman saya. Wah dia itu lagi nyuci keris, wah banyak banget kerisnya. Aku seneng banget nontonnya. Keris-keris pertanian, lebih ke keris-keris pertanian. Dan dia memang memelihara itu dari nenek moyangnya. Dan yang menarik itu beberapa keris yang dia sampai hari ini dipakai itu biasanya digunakan untuk membuka masa tanam sama membuka masa panen. Terus ini artinya ini bener keris pusaka gitu. Iya. Biasanya gitu. Tapi memang yang namanya pusaka itu nggak selalu bentuknya keris loh sih. Yang namanya pusaka. Ya itu tadi seperti yang di awal saya bilang, ada yang bentuk parem kan. Enggak, ini beneran. Ini serius beneran nih. Aku serius. Iya. Di sebuah desa. Saya pernah nih datang di daerah atas. Di desa ini punya pusaka bentuknya apa coba? Linggis. Iya. Agak nggak umum sih ya. Kamu belum pernah ngerti sih konsep pusaka dengan senjata beda sih. Nah, linggis ini keren. Untuk memulai semua kegiatan, linggis itu ya yang harus dikeduk dulu. Tancapkan dulu ya. Jadi kalau misalkan mau masa tanam dia yang dikedukkan. Tancapkan pakai linggis itu tadi. Mau bangun rumah pakai itu tadi. Garis dulu. Terus pakai linggis tadi. Nah, sampai pada suatu ketika ini pusaka desa. Sampai akhirnya pusaka desa ini lenyap, hilang. Pada saat yang tadinya di desa itu bentuknya bangunannya tajuk diganti dengan masjid yang modern. Oh, udah berubah total ya. Masjid itu di bawah itu ya. Di bawah itu. Terus dikeduk lagi nggak ada lagi. Nggak ketemu. Karena sudah saya nggak tahu ya. Tapi di sisi lain saya melihatnya bahwa oh iya, ada yang dilupakan oleh masyarakat bahwa harusnya renovasi masjid itu tetap menyisakan bagian dari masa lalunya. Jangan sampai terlupakan ya. Jangan berubah total. Iya, karena semuanya ada nilai historis, ada hubungan batin dengan tetap terjaga masa lalu. Nah, akhirnya si linggisnya itu hilang. Saya sempat nanyain, lah ini ada nggak bagian dari masjid ini yang masih utuh? Nggak ada. Udah berubah total gitu. Aku bilang gitu aja, udah pantas nggak bisa dicari. Iya. Aku kayak dukun ya. Iya. Mistis ya. Mistis nih. Tahu juga ternyata ya. Enggak sih, ini bukan soal mistis. Iya. Tetapi lebih pada keyakinan ya. Iya.
gimana sih kita, keyakinan kan nggak pernah, keyakinan itu nggak logis. Nah, nggak bisa dideskripsikan ya untuk ini ya. Kita meyakini Tuhan aja nggak logis. Dalam konsep pengetahuan itu irasional. Meyakini malaikat ada nggak logis. Iya sih. Tapi tetap harus yakin kan seperti itu. Iya, makanya keyakinan itu melebihi dari logika. Di atas logika. Ada lagi yang bergabung Bang dari Mas Adi di Kulu Karanganyar. Oh, Mas Adi di Kulu Karanganyar. Mau nikah lagi Mas Adi? Enggak dong, kok mau nikah lagi? Ini soalnya pertanyaannya gitu. Izin bertanya, kalau keris yang dipakai buat aksesoris pengantin kan dia mau nikah nih. Ini kan baru nanya. Iya. Ya siapa tahu. Kan syaratnya kan harus ada mempelai putrinya juga kan. Syaratnya harus ada kerisnya dulu. Nah, enggak dong, kalau nikah itu harus ada kedua mempelai. Keris. Kalau nggak punya keris susah loh habis nikah. Nah, kan bisa pinjem. Pinjem mertua. Mertuanya oleh Abbas yang tadi. Iya kan. Keris yang dipakai buat aksesoris pengantin itu apakah sama buatan zaman dulu para empu? Dan apakah masih ada kodamnya juga? Oh, kodam aja Mas. Kodam di Ponorogo. Iya, kodam Brawijaya. Nah, ciri-ciri keris yang berkodam dan tidak itu berbedanya seperti apa? Itu saja matur nuwun. Ini menarik nih pertanyaannya. Nah, Mas Ini menarik gini pertanyaannya. Yang pengantin dulu nih. Yang buat apa itu tadi? Pengantin. Kalau yang di pengantin biasanya sih wahyu temurun ya maksudnya saya. Jadi sebenarnya bapak dulu yang kita itu punya banyak kan loh, kalau saya yang tahu di kampung saya itu hampir serumah-rumah itu dulu punya keris. Ada, masing-masing rumah ya. Jadi biasanya yang di nama pamornya wahyu temurun itu, nah nanti ini yang akan diturunkan kepada anak saya. Itu biasanya yang ada di pengantin. Nah kalau masalah ada kodam apa enggaknya, ya itu tinggal perawatannya dan tadi sugesti sama orang masing-masing. Oke. Nggak selalu ada dan ya nggak mesti nggak ada ya. Bisa juga ada kan gitu. Tergantung masing-masing aja. Ini aja. menarik nih. Aku mau menggunakannya dengan cara berpikir fisika ya. Gimana nih Kang? Ingat yang namanya fisika kuantum? Gimana tuh? Fisika kuantum itu kan fisika yang melampaui fisika, gitu kan? Bahwa benda akhirnya fisika kuantum itu akhirnya kan nggak ngitung soal kecepatan, terus sebatas itu ya. Berat massa dan lain sebagainya, tetapi lebih pada energi. Setiap benda itu punya energi, ya kan? Nah, energi itu kekal dalam hukum energi. Nah, tetapi kualitas energi itu bisa beda-beda dan itu bisa diukur sebenarnya. Kalau dalam fisika kuantum maka sebenarnya bisa jadi keris-keris yang berenergi, keris-keris yang dalam tanda kutip berkodam itu sebenarnya dia memiliki spektrum energi yang lebih besar jangkauannya, jauh jangkauannya dan lebih skupnya lebih besar. Ini untuk supaya kita jadi akhirnya nggak terlalu berpikir yang aneh-aneh. Ya, lebih logis lah ya kalau kita melihat dari fisika kuantum tadi. Aku berpikirnya gitu. Kadang-kadang mengilmiahkan kayak gitu tuh agak susah juga sih. Hati-hati juga sih karena apa ya? Dan medan energi ini menarik sebenarnya. Kalau kita bicara tentang medan energi itu pasti ada tarikan-tarikan, ada gesekan-gesekan dengan medan energi yang lain. Makanya kadang-kadang nyangkut juga nih sama alam gelombang gitu. Jadi akhirnya yang muncul adalah kodam-kodam itu yang di permukaan, padahal bisa jadi ini hanya ketarik karena medan energinya. Setiap manusia punya medan energi. Aku dan kamu punya medan energi. Dan ketika kita berdekatan kayak gini, kita saling bergesekan medan energinya gitu. Tinggal siapa yang kuat. Lebih gedean mana kan gitu ya medan energinya. Itu juga mungkin yang menjawab pertanyaan Mas Adi berikutnya ya, tentang perbedaan keris yang berkodam atau tidak itu yang seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi nih. Ini banyak banget ya pertanyaannya. Kayaknya ini interest banget pada banyak punya keris deh kayaknya. Sampai Zainal Banyurip itu juga punya keris deh kayaknya. Sama-sama Mas Zainal nih.
Oke, assalamualaikum Mas Ribut dan juga kok Ozi nggak disebut? Iya, dia cuma kenal sama Ribut. Mas Ozi dan juga narasumber yang saya hormati Mas Zainal dan Mas Hari. Maaf saya ingin bertanya, pusaka Nogo Sostro Sabu Inten itu milik kerajaan apa Mas? Tadi sebenarnya dari sempat disinggung juga ya. Itu tadi udah dijawab juga tadi. Itu fiksi dan itu juga sebuah cerita dari Esminta Harja kalau Esminta Harja di komik itu. Asal Kebumen tuh. Iya, orang Kebumen. Itu klasik tuh, cerita klasik tuh. Itu berjilid-jilid itu. Iya, aku sempat mampir ke rumahnya. Komik action ya itu. Tinggalannya Esminta Harja kemarin. Oh ini, yang Mas sekarang ditinggal sama cucunya, ditinggal cucunya. Di rumah keluarga lah ya. Terus itu apa? Ini menarik. Kalau tadi disebutkan bahwa hampir semua orang ada keris-keris yang untuk pertanian, untuk dagang dan lain sebagainya. Kalau begitu dulu itu ya keris itu dimiliki oleh semua orang dong. Iya, makanya setiap rumah memiliki gitu ya. Ya zaman-zaman waktu itu nenek moyang kita ini kan segala hal masih situasinya berbeda dengan sekarang ini ya. Ya artinya hobi ataupun kaitan dengan kepemilikan hal-hal yang namanya piandel itu untuk keris itu bukan hal yang asing untuk orang Jawa ya. Jadi tadi sampai menghargai keris aja sampai jual tanah, jual sawah, jual kebu itu realita gitu ya. Artinya memang pendekatan ke sana ya. Setelah sosial itu dari tadi kaum pertanian, kaum mungkin priayi ya, itu rata-rata memiliki keris yang fungsinya berbeda-beda. Ya, sampai mungkin bangsawan itu juga lain. Oh iya sih. Tapi tahu nggak sih? Ternyata keris itu KTP versi dulu. Sebagai bentuk identitas. Iya. Identitas. KTP versi dulu. Jadi ya, bener ya sih kayak gitu kan, ini menarik tuh. Gimana? Dan kadang juga ini Mas Ribut, pernikahan itu perwakilan dari pihak laki-laki misalkan belum hadir, itu dengan mewakilkan keris sebagai mempelai pria itu bisa. Wow, pakai keris. Iya. Oke. Misalkan si Fulan memang tidak ada di tempat ya karena mungkin merantau di luar kota, ya. Kemudian dia mewakilkan kerisnya untuk ijab kabul. Untuk ijab kabul. Kalau sekarang itu kayaknya misalkan ini ya, itu nitip KTP gitu ya. Iya, sampai sedemikian. Sampai sebegitunya ya. Oh, iya sih. Ya. Tapi lah itu, tapi sayang itu dia rias pengantin, wah kok ternyata itu asik tuh berarti. Kalau zaman dulu misalkan ada pom bensin gitu ya. Saya nggak bawa duit Mas, pokoknya terus nitip keris dulu deh, itu KTP-nya itu. Zaman dulu ada pom bensin itu, bentar dulu, kan nggak semua orang punya kendaraan kan zaman dulu kan, pakai kuda kan, kereta. Nah terus bensinnya dari mana? Kereta kuda. Nah terus bensinnya mau ditaruh di mana? Rumput. Oh maksudnya pom bensin isinya rumput. Tapi jangan salah, penemuan bensin, penemuan bahan bakar minyak itu sudah lama. Iya, maksudnya kan di sininya kan meskipun udah lama, kendaraan kan nggak semua orang punya kan. Kalau dulu BBM itu nggak digunakan untuk ini, bukan untuk kendaraan, bahan bakar kendaraan. Untuk ini perawatan kulit. Nggak percaya kan? Percaya aku. Aku orangnya udah percaya kok. Itu perawatan kulit. Gitu. Minyak mentah ya. Minyak mentah. Merkuri. Kalau digoreng mateng ya. Kalau digoreng jadi minyak goreng. Iya kan mateng ya. Enggak mentah lagi. Ada yang nanya lagi. Mas Dona di Poncol. Sugeng Dalu, Mbah Zainal Bravo dan kawan-kawan di studio. Iya, temen nih. Iya, sehat rahayu ya. Semoga teman-teman di Tosanaji dan sebagainya. Setidaknya apa kan? Sebagai nguring-nguring budaya, melestarikan seni budaya Nusantara khususnya Tosanaji Mekaten ya, Mbah. Rahayu wengi sedayanipun. Salam Tosanaji. Nih, nah ini keris ada foto. lagi nih, kalau punya Mbah Carik Purwodadi, wah aku logatku Jawa banget. Iya, pas Purwodadi. Medok ya. Malah serem lagi Mas Ribut, Mas.
Seremnya gimana Gimana Mas? tuh? Telepon aja biar ini kita dengar Cerita. ceritanya. Pernah ada yang mau nyolong ayam atau apalah. Apalanya itu apa ya? Ya terserah, entah itu bebek atau entok kan. Apalah. Berarti yang dimaksud apanya adalah lah. Oh, Nah, gitu. ayam apalah gitu ya. Ayam atau apalah. Lah, keris. Lah, ini L. Oh, LH, iya. Bacanya lah. Hmm. Lah. Terus Hmm. lah keris yang di tembok itu keluar dengan sendirinya. Oh, maksudnya Metu dewe dari mana? dari tempatnya. Seketika si maling itu seperti melihat sosok wajah seekor macan atau singa. Menyerupai di itu depan mungkin ya. itu. Ya sudah, langsung tuh kabur mak grombyang. Grombyang itu Nasi di ini Pemalang ya. malang enak tuh. Nasi Pemal. Nah, akhirnya Mbak Cari terbangun. Oh, jebulno. Oh, jebule ono wong Wong iseng. iseng. Maaf sekedar tutur-pitutur dari Mbah Cari. Mbah Cari Purwodadi itu Mbah Cari gimana Purwodadi. ya? Serem itu. Heeh. Mbak carinya Kalau punya mbah saya itu panjang. tentunya bukan keris. Tapi apa tuh? Bodronoyo. Putrononya itu apa? Semar. Oh, kecil berarti. Kecil bentuknya ujung Semar mesem. Kayak tombak. ujung tapi bentukan semar. Semar kuncung. Nah itu kalau mau ada kodra lurah itu jadi rebutan. Ya. Ada ya. Piandel berarti ya itu ya. Piandel. Mbah saya itu di Salatiga. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Ini dengan siapa di mana ini Bu? Bonita. Ya? Akhirnya Kak aku dengerin dari sore kok seperti tertarik gitu mau cerita. Monggo. Monggo Ibu. Buat cerita gimana? Dulu waktu bapak masih hidup ya, saya masih jadi sabun sama mertua. Lah dulu itu mungkin ada seperti itu apa tajibes itu ya. Mungkin peninggalannya bapaknya mungkin ya. Lah waktu itu bapak tuh masih rasa-rasa kok ono iki sapa ya. Iki kok nek menurut saya Pak Tunda PA ngoten. Lah itu masih rata-rata gitu kok. Teman-teman tukang cuci itu kok datang Mas. Oh, tiba-tiba aja nih tanpa ada jadwal apa janjian gitu enggak? Ada tukang cuci itu kok datang. Lon katanya mereka nunggu. Bapak mereka kan jadi membahas ngomongan. Kaget ya. Kok bisa tiba-tiba ngerti gitu? Saya iya. Mungkin seperti raja itu masih ada ruhnya apa ya. Mungkin ya Mas ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Ya. Iya mungkin. Aku sampai takut loh Mas. Oh, enggak usah takut Bu, santai mawon. Iya. Ada saya Bu. Nah, iya. Akhirnya dibuka terus dikembalikan lagi ke tempatnya. Anjir. Terus aku bilang, "Usah lah sang ini koyo kuwi lah, mesti ini kok ngoten." Akhirnya yang ngopeni sekarang adiknya. Nah, tapi adiknya sudah meninggal, nggak tahu kemana lagi. Oh, iya. Aku nggak mau, aku takut. Sini Bu, bawa sini aja. Apa? Dibawa ke sini aja, siap menampung. Nah, oke, nggih. Lanjut aja Mas ceritanya Mas. Siap. Apa kata nggih? Siap. Terima kasih. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kecilin lagi. Repot banget ya kamu ya. Repot banget ya. Ampun. Siapa tadi? Gak tahu siapa lagi. Gak nanya kamu. Kamu nggak nanya? Iya, Ibu siapa? Iya, pokoknya. Kamu nggak beres nih. Saya langsung gini. Aku pikir Ingin dengar apa ceritanya. Bonita atau siapa? Ternyata bukan. Bu Sri Astuti dari Rembang. Oh, Bu Sri Astuti dari Reban. Ya ampun. Oh iya, daerah Reban itu daerah tua ya. Banyak tuh peninggalan-peninggalan keren tuh. Iya ya. Batang atas. Batang atas. Tapi Masih dikatakan ini apa katakan. namanya?
keris. Bukan. Apa namanya? Keris sebagai identitas dan semua orang punya kayaknya iya ya. Bapakku itu dulu pernah punya waktu aku kecil gitu. Terus nggak tahu kemana, terus akhirnya kayaknya kecolongan, bisa apa ya, kemalingan gitu. Pas ada maling masuk, ngambilnya keris. Tapi beneran bisa diambil seperti itu atau mungkin bisa balik lagi ke pemiliknya Mas Zainal atau gimana? Jadi tadi kaitan dengan keris sebagai identitas ya. Ya anggap aja ini ya, kita kadang kan sering melihat bahwa keris ini dijadikan pengenalan ikon daerah. Misalkan Kabupaten Batang itu kan logonya keris. Kabupaten Pekalongan keris. Ada keris ya. Kendal sama. Ya. Bahkan juga tentara kita ya itu ada. Kodam Diponegoro, Kodam itu kan semuanya menggunakan lambang identitas. Keris ada kodamnya. Dipakai kodam. Kodam Diponegoro kan itu. Bener berarti. Ya, makanya kan itu kan nenek moyang kita yang membuat simbol seperti itu kan enggak asal-asalan, enggak main-main lah. Itu pasti punya sejarah, dipikirkan matang-matang secara panjang kenapa menggunakan simbol itu. Kemudian tadi terkait dengan cerita yang kadang tidak masuk nalar ya, itu ya semuanya bisa terjadi mungkin. Ya kan, apalagi kaitan keris juga. Kalau kita orang Muslim juga ada dalam Al-Quran juga ya, surat Al-Hadid ya, ayat ke-25 kalau tidak salah, di mana intinya bahwa Allah itu menciptakan besi ya agar bermanfaat bagi manusia. Artinya ukuran manfaat bagi manusia zaman dulu, zaman sekarang itu kan sangat dinamis. Betul. Ya. Nah, yang harapan dari empu dari membuat besi itu bermanfaat bagi manusia, harapannya ke sana. Tinggal nanti penggunanya beda-beda. Mungkin saya punya contoh ya. Salah satu kawan saya itu juragan batik. Rumahnya Tirto. Ini real nih. Ini real. Nah, capnya dia itunya canting capnya itu dicuri oleh oknum. Oknum itu bisa jadi anak buahnya. Karena anak buahnya pembatik itu banyak sekali, karena dia kan juragan besar. Nah, kawan saya itu mensugesti bahwa dia kayak tidak terima. Canting hilang itu jumlahnya cukup banyak. Itu kalau udah cukup banyak kan ditinggal di luar kota. Waktu itu belum ada CCTV. Tahun 90-an sih sebabnya. Namun bekas kakinya, bekas pemanjatnya itu kelihatan. Nah, akhirnya dia mensugesti pusakanya. Kebetulan dia punya beberapa pusaka yang dari mbah-mbahnya. Salah satu kerisnya dia, pusakanya dia itu disugesti. Bahwa dia tidak terima dengan keadaan kerugian yang kemalingan ini, itu ya. Maka bekas kakinya itu diconteng, ditandai. Pakai keris, pakai pusaka tadi. Kemudian 3 bulan berikutnya ada tamu mantan tukang, tukang mungkin tukang batiknya kan, tukang batik kan banyak tadi, ada keluar masuk, itu datang ke rumah itu kakinya putus, kecelakaan. Nah, kakinya putus, jadi amputasi. Kecelakaan, datang ke rumah. Nah, datang ke rumah itu intinya minta kerjaan, minta. Nah, kemudian kawan saya itu
langsung flashback. 3 bulan sebelumnya nih. Flashback. Orang ini sudah ditandai mencuri. Nah, akhirnya dia ingat dendamnya dia dengan si pencuri energi tadi, energi membara itu dicoret di tembok itu. Pas kebetulan yang ditandai tadi itu datang ke rumah dengan kondisi kakinya putus. Dan itu realita. Saya ditelepon. Ya. Nah, akhirnya saya cek pusakanya. Pusakanya itu lot 13. Itu sengkelat. Yeah. Ya. Sengkelat. Itu lot 13 tua. Nah, itu tua lah. Artinya itu piandel lah ya. Nah, kita tarik kesimpulan tadi akhirnya memang energi-energi yang terkait dengan tadi secara logis, secara ilmiah tadi distimulkan itu membawa energi ke arah sana. Ya, bisa mengarah ke mungkin doa yang terdolimi kali ya. Ya, terdolimi akhirnya nyetrum. Nah, ini makanya ini realita makanya. Iya, gitu. beneran ada kejadiannya. Bisa ya gitu ya. Iya. Ini menarik sebenarnya. Kalau aku pernah baca bukunya Greg Braden yang masih aku pelajari itu. Ini menarik. Jadi di setiap kita menyentuh sesuatu, ya, benda apa gitu ya? Itu ada bekasnya atau tidak? Sebenarnya ada sebagian dari DNA kita. Tertinggal di situ. Melepuh gitu. Betul. Tertinggal di situ. Di benda yang kita sentuh. DNA itu sebenarnya tetap tersambung. DNA yang lepas meskipun lokasinya udah itu tetap tersambung dengan diri kita. Maka kemudian ketika digunakan, makanya bisa. santet. Iya. Logis. Iya. Dengan menggunakan itu ya. Tambah ini. Malam Jumat ceritanya udah mulai. Padahal nggak kliwon-kliwon amat. Iya sih. Bisa dia. Ini apa? Untuk melihat tadi kodam. Untuk mengecek kodam ataupun itu sebenarnya dari pusaka ini kalau ada telur ya, telur itu ditekan, kalau dia berputar, pelan-pelan berputar, ya berarti ada energi. Telurnya apa kerisnya? Telurnya. Ujung kerisnya gitu. Tapi bukan dibles ya. Itu bolong ya berarti ya. Kalau itu telurnya berputar berarti ada energinya dipastikan. Kayaknya penasaran kan? Logis kan? Logis sih, iya. Nah, kemudian juga antara keris 1 sama keris 2 ini besinya tua mana itu ada juga itu kaitan ilmu besi ya. Itu berapa kadarnya, berapa prosentasenya itu kalau kadarnya yang kecil, yang baru itu dia akan tergeser. Akan menghindar. Akan menghindar. Menarik. Saya pernah dengan kawan saya mengetes mencoba logika ya. Seperti itu. Nah, kalau yang tidak logika ada lagi. Iya. Banyak. Ya, kalau tidak logis itu biasanya kan orang ini menayuh keris mungkin dengan caranya macam-macam. Lampu ada harus banyak, gelap, tidurnya, kemudian kerisnya dilepas, ditidurin, ya kemudian kita baru tahu repi apa kita itu. Ada banyak cara yang dilakukan ya untuk mengetahui itu. Oke. Kamu nggak mau pelihara keris sih? Aku pingin pelihara duit. Keris jadi duit. Iya sih. Ada lagi nih yang kembali bergabung. Siapa? Dari Le Abbas di Comal. Abbas di Comal. Nah, coba dibaca. Kalau apa nih? Kalau sejarah kematiannya Haryo Penangsang kena kerisnya sendiri namanya setan kober, itu benar atau enggak? Nah, monggo. Bisa mungkin di ini. Ya. Mau jawab? Ya itu kalau Arya Penangsang ini kan dulu kan keris setan kober itu zamannya Sunan Kudus kalau tidak salah. Benar. Sunan Kudus kemudian keris itu turun ke Arya Penangsang. Nah kemudian Arya Penangsang itu kan meninggalnya
karena keris itu sendiri. Jadi setan kober itu namanya beronggot beronggot setan waktu itu. Itu memang hawanya panas. Jadi makanya waktu itu dimiliki oleh Sunan. Namun entah bagaimana akhirnya sampai ke Arya Penangsang itu. Nah, Arya Penangsang menggunakan keris itu waktu itu perang dengan siapa saya lupa. Kemudian dia tertusuk oleh kerisnya itu sendiri. Jadi kita seperti zaman Singasari waktu Ken Arok kali ya. Ya, kamu akan senjatanya sendiri. Kamu dan berapa 7 keturunan akan mati dengan keris itu. Kayaknya itu menyambung gitu kan. Sampai ke ini ya. Itu cerita Arya Penangsang sih seperti itu. Nah, itu Le Abbas ya. Gitu Le Abbas. Le Abbas punya detail ceritanya barangkali. Mau cerita? Mau cerita. Boleh juga. Boleh juga. Telepon. Ya. Oke, boleh sih. Ya. Ada lagi nih Mas Zainal di Banyurip. Oke. Yang ini ya? Mau nanya nih, empu sendok itu empukan apa nih? Mau tanya, empu sendok, empu kanwa, empu tantular, apa itu nama pencipta keris? Oh bukan. Kalau empu sendok itu nama raja nantinya. Raja perpindahan dari Mataram kuno itu ya, Mataram Hindu yang di Jawa Tengah ini pindah ke mana ke Jawa Timur. Kalau empu kanwa itu penganggit ini apa naskah-naskah sastra sama dengan empu tantular. Itu naskah sastra kalau salah itu. Enggak semua empu itu pembuat keris jadinya ya. Jadi istilah empu itu sebenarnya ahli pakar, diempukan, mengampu itu profesor. Kalau sekarangnya gitu. Ada yang gabung lewat telepon, kita coba terima dulu ya. Le Abbas di Comal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, monggo Le Abbas. Gimana nih? Ya saya tahu caranya itu kan lihat di film. Oke. Yang kena tombaknya Caping kena Peleret ya. Oke, Peleret ya, itu Sutowijoyo. Ya, yang khusus akan keluar itu kena tombak Peleret, terus pas dia ngaput kerisnya, terus kena khususnya sendiri kan jadinya meninggal itu. Arya Penangsang. Yang saya tahu seperti itu aja. Aman ya Bas. Dulu juga pernah punya itu ya, terus peninggalan di tempat saya sendiri. Apa itu oleh Abbas kerisnya? Kerisnya itu bentuknya ya kayak apa ya, kayak bendu gitu. Lurus berarti yang enggak lurus. Yang enggak begitu panjang gitu ya. Ya kalau dulu waktu kecil buat saya mainan gitu. Kerisnya buat mainan? Iya. Iya, mungkin buat musuh-musuh pohon pisang waktu kecil ya. Tapi pas paman saya yang dari Lampung itu datang, itu ditanyain, terus ya diambil itu dibersihin, dibungkus mori gitu ya. Itu dibawa ke Lampung. Oh, sekarang dibawa ke Lampung. Iya. Ini nggak tahu itu terus namanya apa itu. Lurus berarti bentukannya ya, Abbas ya. Iya, lurus. Kira bendu itu. Tapi gagangnya memang gagang keris itu. Oh, gagangnya keris tapi nggak ada loknya gitu. Oke, siap. Kalau mau tanya itu terus jenis apa itu? Yang lurus ini. Yang kayak bendu itu ya. Yang bendu. Siap. Keris bendu. Oke, itu aja lah, Bas. Makasih ya. Siap, sama-sama lah, Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Le Abbas dari Comal ini. Oke, nah ini udah mulai ngeluarin pusaka. Nah, ada nggak yang sama dengan punyanya Le Abbas tadi? Yang apa bentukannya kayak bendu itu namanya apa itu berarti? Kalau kayak bendu itu berarti ini apa? Jadi
senjata wilayah Banyumasan ya, Banyumasan atau sampai nanti ke Jawa Barat itu modelnya seperti itu. Jadi seperti Bangau, seperti ke arah Kujang ya kan. Itu kalau Bendo itu biasanya kan Punakawan itu kan. Itu salah satu senjatanya itu. Tapi tadi kayak yang tombak pleret itu juga itu sangat menarik. Ya, karena itu kan ceritanya kan juga bermacam-macam versi ya. Ya tadi Penambahan Senopati Sutawijaya itu kan era-era itu. Kemudian melibatkan Syekh Maulana Malik Maribi juga kan itu, bahwa spermanya Syekh Maulana Malik Maribi itu jatuh di pemandian. Nah, pemandiannya ada Raden Roro Saulan, kemudian mengakibatkan hamil. Hamil, kemudian cipratannya selain spermanya itu menjadikan Saulan itu hamil, ada sisa cipratan spermanya itu menjadi sebilah tombak. Tombak itu namanya Kanjeng Kyai Pleret. Tombak Kyai Pleret itu yang ada di Jogja kalau besar. Itu versinya ada cerita seperti itu. Tapi itu sebuah hikayat yang luar biasa. Aset kita untuk mengetahui dari masing-masing pusaka-pusaka keramat yang ada di Keraton Jogja ya. Oke. Tapi beneran ini ada dua ya model macam keris itu, yang lurus sama yang lok tadi itu. Kalau jumlah loknya berapa? Masing-masing. Iya, mulai dari lok 3. Minimal 3. Ya. Minimal 3. Minimal 1, kalau 1 berarti lo langsung aja ya. Ya, secara pakem itu 3, 5, 7, 9, ganjil 11, 13 itu pakemnya. Nah, tapi ada yang di luar pakem sampai 25 dan sebagainya. Itu ada. Panjang berarti. Nah, itu tapi kalau kita ngomong pakem ya pakemnya ya sampai lo 13 itu udah maksimal ya. Kalau mungkin di luar pakem lagi mungkin pakai yang 13,5 itu nggak ada ya. 2,5-nya nggak sampai rampung gitu loh. 13 saon. Iya, maksudnya loknya tinggal nyampeng separuh aja gitu nggak ada ya. Kalau yang Mas Zainal bawa sama Mas Hari apa ini? Nih. Yang mungkin bisa ditunjukkan ke kamera. Ini lo semua. Ini keris apa ini? Ampuh. Ini namanya apa? Ini keris Junjung Derajat. Oh, lurus ya. Ini sumpah keris ampuh banget nih. Ini Junjung Derajat. Dari apa tampilannya udah kelihatan. Ya. Kamu kan, bisa ngerasain nggak? Ini kan nggak ujung bisa, gunung. Hah? Ujung gunung itu kan naik terus motifnya. Nah, artinya ada seperti panah gitu loh. Panah ke atas terus sampai puncak. Kelas banget nih keris. Kelas banget. Dapat dari mana, Mas? Kok bisa dapat yang sekelas gitu? Ya peninggalan biasanya. Tahu saya itu banyak peninggalan. Kalau yang satunya lagi ini apa? Ini saya tadi ngambil dari rumah Bindagria tadi, Mas Heri jangan lupa bawa keris gitu. Aku sudah di jalan, akhirnya langsung saya belok ke rumah Bindagria. Mampir dulu sebentar. Seadanya keris di situ. Ini gagalnya panjang juga. Tombak ya ini? Ini tombak. Ini tombak. Lot 7 ini. Lot 7. Mungkin ada yang menyebutkannya panggang lele kan gitu ya. Nah, modelnya kayak lele kan itu ya. Iya, kayak ikan lele bener ya. Kayak ikan lele digoreng ya. Lapar nih orang. Iya. Oke. Apalagi Mas Heri? Bawa berapa malam hari Kalau ini? ini yang tombak ini apa namanya? Ini lot 7. Lot 7. Lot 7. Pamornya panggang lele, kemudian kalau pamornya ya. Ini ada apa? Ini kan ada ininya ini. Ya mungkin orang masing-masing melihatnya ya. Iya. Kayak batu lapak, kemudian ada gunung di sini. Oke. Ya. Artinya
untuk kepangkatan, untuk derajat jabatan. Nah, tapi di sini ada puser lagi ya kan. Nah, ini apa ceritanya memang orang itu berbeda keyakinan lah ya. Di dalam menafsirkan, ada yang melihat seperti ini sangat wingit dan sebagainya. Karena pamornya memang berbeda antara sebelah sini sama sini. Ya, ini ampuh semua sih yang dibawa. Satu keris ada dua ini ya pamornya. Ampuh banget nih. Mas Om Zainal nih ampuh nih kayaknya ya Kalau yang satu ini apa ini? Wah, tambah lagi ya. Ini gila. Kan siapa yang ada di flyingnya itu kerisnya apa gitu. Ini gambar ini ya. Ini Gila ini. Ini HP7 Hamengkubuwono 7. Hamengkubuwono 7. Ini memang keris ke arah keratonan. Gila. Jadi sangat berbeda dengan keris kebanyakan kan itu. Mungkin dari kembang kacang ataupun dari pamornya, dapurnya, besinya juga besi cirah cecaknya ini. Sewu. Ini cirah cecaknya ini. Lebar gede. Iya. Ya, dan ini utuh itu tidak ada keropos, tipis, tidak ada, artinya simetris sekali. Iya sih. Pamornya juga kebak sampai full pamor. Seneng ini ya aku lihatnya. Mungkin kalau untuk pameran-pameran keris yang ada di Pekalongan untuk mendatangkan kurator dan sebagainya, mungkin salah satunya ya ini bisa dijadikan tontonan yang menarik yang dipamerkan di situ. Selain punya saya atau nanti punya Mas Heri yang disimpan salah satunya ini. Itu yang selalu ada kalau ada pameran ini. Pengalaman saya apa itu Mas Heri? Cinta sama keris ya. Nah, waktu itu kenapa itu Mas Heri? Sebenarnya bapak saya juga banyak pesanan TW kan. Saya enggak waktu itu. Dan enggak ada ketertarikan. Ternyata di sana orang-orang Malaysia, orang Thailand, orang pada buru kan. Kenapa saya tertarik? Masa saya orang Jawa enggak? Yang asli Jawa kok. Malaysia aja sampai berburu ke sini. Betul sekali. Nah, terus keduanya setelah saya buka mengenal ke pamornya, terus mengenal ke bagian kembang kacangnya gitu, ternyata menarik. Itu juga nggak kalah menariknya sama kayak kita batik tulis. Ada teruntung, ada parang, ada macam-macam motif itu gitu. Sama. Itu yang jadikan saya menarik di situ akhirnya. Sedikit menjaga kelestarian keris, paling enggak kita sebagai orang Jawa punya satu atau dua gitu. Aku nggak punya sayangnya, nggak ada yang di sini nih harus punya nih. Tadi kan kalau belajar keris dari start harga 300-an yang terjangkau lah ya. Nanti Mas Heri yang bisa nih rekomendasiin mencarikan Mas Heri. Yang namanya keris-keris Kamardikan kan nilainya juga masih terjangkau. Jangan langsung yang miliaran kan. Jangan yang miliar. Beli rumah aja Yang milih aja. Milih rezekinya ya. Sebenarnya masih banyak yang ini nih. Aku seneng banget loh lihat koleksinya Om Zainal nih, karena menunjukkan siapa sebenarnya Om Zainal. Beliau ini. Skip ya. Jangan sampai ke situ-situ ya. Aku nggak mau nanya soal itu soalnya. Pasti itu nanti. Mas Zainal tidak akan mengaku. Aku aja dah. Ini ada request dari apa sebetulnya? Boleh dong sampai subuh itu. Memang ya acara rehat malam itu semakin hari semakin menarik, semakin banyak yang atensi dan ketika tema-tema semacam ini yang paling disukai. Ini pada atensi, dan aku yakin kan kita 2 jam ya ngobrol kayak gini, itu pada denger loh. Pada denger, nggak ada lagu, nggak ada full ngobrol 2 jam udah. Itu mereka mantap. Ngikutin alhamdulillah. Gila. Mantap. Jenis-jenisnya kegunaannya apa? Belum ini ya. Emang butuh waktu mana deh. Nyambung ya. Kita simpan dulu ya. Kita sama dulu juga nih. Ini nih mau kita bacain dulu WA-nya. Dari Pak Wahyudi boleh ya? Pak Wahyudi ini ya. Di Saya dulu punya keris sepasang Pak D. Saya itu keris mirip, kerisnya itu mirip naga runting. Miliknya Pak D saya itu. Keren. Ini orang gede nih kalau punya naga runting. Bukan orang sembarang nih Pak Wahyudi. Pasti punya
Coba deh serat kekancingannya dicari, Pak. Bisa ya. Kancingan. Terus Dari tadi keris itu Kalimantan, berasal Pak. dari Kalimantan. Bisa aja dari Kalimantan, dari manapun, dari Papua juga bisa. Warna coklat muda dan coklat tua. Ada dua ini Gambar sepasangnya. relief pada kayu naga terbalik tegak lurus. Wis keren ya. Ini bukan orang sembarang. Memang ada ya keris dari Kalimantan. Bisa saja ya. Bisa saja ya. Soalnya ada kerajaan juga. Iya. Kerajaan Melayu kan ada di Kalimantan Tengah itu ada Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, kemudian Kalimantan Selatan itu Banjar, Kerajaan Banjar. Banjar. Dan jangan lupa bahwa antar kerajaan itu saling ada hubungan saudara. Iya. Iya kan? Iya. Raden Patah itu punya menantu dari kerajaan Melayu, Malaka. Makanya waktu itu Patiunus diutus untuk menyerbu Malaka, bantu Malaka untuk mengusir Portugis. Ceritanya. Iya. Seru nih. Kalau cerita gini saya Sampai subuh beneran ini. Oh enggak, ini cerita dari ini. Ya. Jadi kemarin waktu tahun 2024 lalu, saya kan ikut program presidensi Kemendikbud, waktu itu belum Kemenbud ya. Iya. Itu nasional, saya dipertemukan dengan para pelaku-pelaku budaya dari seluruh Nusantara. Nah, yang menarik itu yang dari Melayu itu kemudian kita ngobrol nih, loh ternyata ada hubungannya ya, ada hubungannya. Saling terkait. Semua raja di Nusantara ini saling punya hubungan darah karena ada perkawinan campur. Majapahit pernah mengirimkan putri ke Malaka dan kawin, menikah dengan raja Malaka, Malaysia kalau sekarang. Kemudian didokumentasikan dalam film produksi Malaysia, Putri Ledang, legenda Putri Ledang, yang main Christine Hakim sama Dian Sastro. Tapi produksinya Malaysia ya? Produksinya Malaysia. Itu ada cerita-cerita itu. Berarti kalau misalkan kita diurutkan lagi, dicari lagi tuntutannya, ya satu keluarga semua ya? Semua, makanya aku nggak sepakat dengan dulu itu kan PSBB sejarah ya. Iya betul. Bahwa kenapa perjuangan Indonesia sebelum pergerakan nasional itu semuanya gagal gitu kan. Terus kemudian jawabannya kan gitu, karena sifat perjuangannya kedaerahan. Enggak, bukan itu. semua terhubung. Bagaimana Trunojoyo di Madura juga kan terkait dengan Bima, terkait dengan Makassar, semua tergabung di situ. Wah, jadi itu teori yang keliru. Ya, makanya nggak diteruskan kan. Pangeran Diponegoro itu Sentot itu orang mana? Dia aslinya darahnya Palembang. Ya kan? Makanya dia pulang ke nyambung duta selalu sama airnya ya. Itu, Kiai Mojo itu juga ini punya punya keturunan di Pekalongan. Oh, Kiai Mojo. Yep. Aku nggak bisa nyebut nanti tidak dicari. Ya nanti cari tahu sendiri aja. Oke lah Om Zainal, Om Ari juga terima kasih. Ini udah kayaknya emang butuh ada episode berikutnya deh. Ya. Kayaknya seru ya. Biar bisa lebih detail lagi nih. Pak Abbas mintanya kalau bisa sampai subuh. Enak di Abbas. Iya, kita mah iya. Mending diagendakan lagi aja buat episode berikutnya lah ya. Boleh. Iya, oke lah. Boleh. Nanti mendiskusikan atau mengobrolkan satu atau dua bilah per keris kita kaji kayaknya seru. Ya, kita kupas beneran kulik habis ya. Habisnya terus tuh. Hanya satu bilah aja kita ngobrol udah. Lama banget itu butuh waktu durasinya ya. Asik. Iya. Keren. Ya per episode satu bilah lah. Bisa ngobrol gitu aja. Enggak Jutaan loh. Enggak, maksudnya ngobrol satu episode itu kita bahas satu bilah keris. Iya, kita mau berapa juta episode? Boleh kan? Buat kelangsungan acara ini ya.
miliaran loh itu. Iya kan? Jumlahnya nah banget. Ya syukur-syukur tetap masih diberikan kesehatan terus. Ya kan, umur panjang biar nanti bisa nyambung lagi ya Om Zainal, Om Mary ya. Amin. Oke, terima kasih juga nih yang Le Abbas minta. Jamnya udah selesai Le Abbas. Udah over nih Le Abbas ya. Buat nanti aja lah Le Abbas ya. Atau nanti aku japri aja deh. Habis ini aku mau latihan lagi Le Abbas. Iya. Oh iya. Langsung cabut nih kamu. Iya. Enggak sih, cuman ini aja. Habis inilah ya. Oke lah, ketemu lagi untuk episode berikutnya. Kita akhiri sampai di sini ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.